Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Oki Rahmat Darmawan. Program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang, dalam rangka mengenai tugas mata kuliah Applikom, dosen pengampu Bapak Purwono Hindradi. Tema yang saya pilih adalah Al-Quran dan fungsinya. Pendahuluan, Al-Quran dalam pandangan salaf yaitu kalamullah. Yang dimaksud kalamullah adalah ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, untuk seluruh umat dan membebaskan umat yang tersesat, memerdekakan mereka dari kesesatan menuju hidayah, membuka hati mereka, memberi pelajaran bagi mereka. Menurut buku karangan Al-Qarni 2005 halaman 28. Fungsi-fungsi Al-Quran meliputi 1. Al-Quran sebagai petunjuk. 2. Al-Quran sebagai pembeda. 3. Al-Quran sebagai obat penawar. 4. Al-Quran sebagai hukum Islam. 5. Al-Quran sebagai pendidikan. 6. Al-Quran sebagai roh. 1. Al-Quran sebagai petunjuk. Di sini Al-Quran sebagai petunjuk adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya begini. Kitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, yaitu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran di sini sebagai petunjuk bagi orang bertakwa adalah yaitu Al-Quran diberikan kepada orang yang bertakwa meliputi mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini mampu mengambil ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat. Mengambil sesuatu yang bermanfaat di sini untuk dijadikan sebagai jalan atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Al-Quran sebagai pembeda. Al-Quran sebagai pembeda dalam bahasa Arab dijelaskan, yaitu Al-Furqan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1, artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan
Al-Furqan di sini yaitu Al-Quran kepada hamba-hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Maka Al-Quran di sini disebut Al-Furqan karena Al-Quran merupakan salah satu kitab bagi umat manusia untuk membedakan atau sebagai jalan yang membedakan kepada seluruh umat manusia untuk tujuan kebaikan. Nah, dari perbedaan itu dibagi menjadi dua keadaan yang dibedakan. Pertama, yaitu perbedaan dari kesesatan. Perbedaan dari kesesatan yaitu Al-Quran mampu memberikan sebuah peringatan kepada umat manusia agar mereka tidak melakukan suatu kedzaliman. Yang kedzaliman itu akan mempengaruhi manusia menuju jalan kesesatan. Yang kedua, yaitu kebenaran. Kebenaran di sini adalah menjadikan Al-Quran ini menuju kepada sesuatu yang manfaat, yang baik, yang benar, yang tujuannya adalah sebagai pedoman hidup ke jalan yang lurus. Yang ketiga, Al-Quran sebagai obat penawar. Sebagaimana Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya bunyinya begini. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini dalam Quran Yunus ayat 57 menerangkan keistimewaan Al-Quran sebagai penyembuh atau penawar. Maka sifat-sifatnya Al-Quran sebagai obat atau penawar memiliki dua sifat. Yang pertama adalah hakiki. Hakiki ini di sini dijelaskan adalah nyata, yaitu keistimewaan Al-Quran yang mana Al-Quran mampu memberikan kekuatan penawar terhadap umat manusia. Kejelasannya yaitu manusia ketika dalam keadaan gundah, dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak baik, maka hakiki, penawar hakiki inilah yang akan membawakan Al-Quran sebagai obat. Yang kedua, ketika seseorang contohnya seperti ini, kemasukan jin, maka ayat-ayatnya dalam Al-Quran tersebut mampu menghilangkan, menghapus apa yang menjadi penyakit diri manusia, terutama ketika dia kerasukan jin. Yang kedua, maknawi. Yang dimaksud maknawi di sini adalah Al-Quran dari segi ayat-ayatnya mampu memberikan kepada umat manusia diantaranya memantapkan hati, keimanan, ketenangan, kedamaian pada diri manusia itu sendiri. Yang keempat, Al-Quran sebagai hukum Islam. Al-Quran sebagai hukum Islam di sini dijelaskan sebagaimana Al-Quran juga berfungsi sebagai sumber segala macam aturan tentang hukum. Sebagainya yang harus dijadikan way of life bagi semua umat manusia untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya.
Jadi Al-Quran di sini menjadi sumber hukum atau aturan yang nantinya akan mengatur seluruh kehidupan, atau kalau dalam bahasa Inggris disingkat way of life pada umat manusia. Sehingga Al-Quran di sini menjadi pemecah atau solusi dari berbagai aspek persoalan yang dihadapinya kepada manusia, kehidupan manusia, meliputi satu, sebagai sosial, dua, sebagai politik, tiga, ekonomi, moral, kebudayaan. Yang kelima, pendidikan. Al-Quran sebagai pendidikan dijelaskan begini. Setiap kalimat dan ayat dalam kitab itu hakikatnya adalah berorientasi dan bertujuan pendidikan yang luhur untuk membentuk manusia yang soleh dan layak menjadi khalifah di bumi. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan ayat-ayatnya, keistimewaan ayat-ayatnya di sini memberikan sebuah nilai-nilai pembelajaran yang hasilnya dari hasil pembelajaran tersebut mengarah dan berorientasi kepada pendidikan. Sehingga ayat-ayat tersebut mampu menjadikan manusia dari fitrahnya menjadi seorang khalifah di bumi. Kata khalifah ini menjadi sesuatu yang paling beda dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang digambarkan sebagai sketsa gambar. Enam, Al-Quran sebagai roh. Al-Quran sebagai roh di sini sebagai inti atau nyawa untuk menghidupkan Al-Quran itu sendiri. Yang dimaksud bukan Al-Qurannya yang hidup. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat yang lain, Allah menyebut Al-Quran dengan roh. Dan salah satu makna roh di sini adalah segala yang menjadikan hati hidup penuh dengan makna. Sebagaimana halnya tubuh, jika di dalamnya ada roh, maka dia akan hidup. Dan jika roh keluar dari badan, maka dia akan mati. Jadi yang dimaksudkan dalam penjelasan ini bukan Al-Qur'annya yang hidup, tetapi Al-Qur'an akan menghidupkan hati yang gelap, hati yang sudah mati menjadi hati yang hidup. Sebagaimana contohnya begini. Tubuh manusia ketika dia pisah dari tubuhnya, maka tubuh itu akan menjadi mayat dan mati. Ketika tubuh itu menjadi satu dengan rohnya atau nyawanya, maka tubuh itu akan hidup, akan bergerak, dan akan bisa berpikir, dan lain sebagainya. Maka roh di sini bukan Al-Quran yang hidup, tetapi Al-Quran dari ayat-ayatnya mampu menghidupkan hati yang sudah mati menjadi hidup dan terang. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh, wahyu Al-Quran dengan perintah kami sebelumnya. Kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab ini Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki
di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surat Asy-Syura 52. Kesimpulan, Al-Quran memiliki berbagai fungsi dalam menghadapi beberapa zaman, meliputi masa lampau, sekarang, dan akan datang. Tidak hanya sebagai fungsi saja, akan tetapi Al-Quran juga merupakan sebuah mukjizat atau keistimewaan. Dalam mukjizatnya tersebut terletak pada struktur bahasa dan sastranya, balaghahnya. Dan Al-Quran menjadi sebuah penyeimbang bagi kehidupan seluruh semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.